Hai Sobat Psikologi, selamat datang di podcast Pola Podcast Kelompok 5. Nah, hari ini kami akan ngebahas yang sebenarnya tuh udah banyak terlintas di pikiran kita dan juga mungkin selalu kita bilang dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di sini kami akan mengupas lebih dalam mengenai pemaafan. Di sini kami akan menjelaskan dari dua perspektif, yang dimana ada perspektif psikologi modern dan juga psikologi Islam. Menarik banget nggak? Menarik. Kita langsung aja ya, Sobat Psikologi, membahas tentang pemaafan. Dari sudut pandang psikologi, teman-teman, psikologi modern ya, pemaafan itu adalah sebuah proses di mana kita melepaskan rasa benci, amarah, atau dendam sakit hati kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Dalam psikologi ini juga ada psikologi terkenal seperti Robert Enright mendefinisikan pemaafan sebagai keputusan sadar untuk meninggalkan perasaan negatif. Nah, bahkan jika pelaku nggak minta maaf sama kita. Jadi lebih tentang bagaimana kita mengelola emosi kita sendiri, bukan soal orang lain. Menariknya, memaafkan itu sudah banyak banget riset yang membahas bahwa memaafkan itu banyak banget manfaatnya untuk psikologi, yaitu salah satunya bisa mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, dan membantu kita merasa lebih lega. Setuju, bahkan penelitian menurut Everett Worthington, pemaafan itu berhubungan dengan kesehatan fisik, seperti tekanan darah kita lebih stabil dan imun kita menjadi lebih kuat. Tapi guys, pernah nggak sih kalian dengar atau kalian merasakan sendiri kayak aku udah maafin tapi aku nggak bisa lupa. Nah, sebagai mahasiswa psikologi, ini gimana nih menurut kalian? Nah, ini menarik nih, dalam psikologi ada istilah decisional forgiveness dan emotional forgiveness. Nah, bedanya itu decisional forgiveness ini saat kita secara sadar memutuskan untuk memaafkan. Namun emotional forgiveness itu melibatkan perubahan emosi negatif jadi positif, seperti empati dan kasih sayang. Jadi sebenarnya kita nggak apa-apa loh butuh waktu lama untuk benar-benar memaafkan itu. Soalnya prosesnya juga nggak instan kan. Betul banget, soalnya psikologi itu melihat pemaafan itu sebagai proses bertahap yang membutuhkan kesadaran diri dan usaha aktif untuk melepaskan beban yang kita punya. Sobat Psikologi, kita kan udah dengar nih tadi pemaafan itu dari perspektif psikologi modern. Sekarang kita lanjut ke perspektif psikologi Islam. Sebenarnya dalam Islam itu pemaafan itu sangat bagus loh untuk kita, yang dimana itu tuh sebenarnya udah ada tertulis dalam Al-Quran bahwasannya itu tuh perbuatan yang sangat mulia yang dianjurkan oleh agama kita loh teman-teman. Betul banget, di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menjelaskan tentang pemaafan. Salah satunya di dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang bunyi ayatnya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan makruh, serta palinglah dari orang-orang yang bodoh. Maknanya dalam banget ya, berarti memaafkan itu bukan nggak cuman tindakan moral, tetapi juga salah satu bentuk ibadah. Contohnya itu yaitu salah satu nabi kita yang biasa kita selalu ikutin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada suatu kisah yaitu Nabi Muhammad dibenci oleh kaum Taif. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad itu dilempar batu sampai Nabi Muhammad terluka. Tapi yang dilakukan Nabi Muhammad tidak membalas dendam, tetapi ia malah memaafkan kaum tersebut. Wah, ini kisah yang benar menarik sih dan sangat menyentuh. Dari sini kita belajar bahwa pemaafan bukan berarti lemah, tapi justru menunjukkan kekuatan hati kita dan iman seseorang. Setuju banget. Memaafkan itu kan dalam perspektif Islamnya juga terkait kesehatan jiwa, seperti konsep tazkiyatun nafs ya, yang itu penyucian jiwa yang mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari dendam maupun kebencian. Dan yang unik, Islam juga mengajarkan kita untuk memaafkan diri sendiri. Seringkali kan kita nggak bisa nerima diri kita karena kejadian masa lalu, tapi dalam Islam mengajarkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Jadi jika Allah bisa memaafkan, kenapa kita tidak memaafkan diri kita sendiri? Ya, jadi memaafkan diri kita itu penting banget ya, karena di dalam psikologi modern pun ada istilah self forgiveness
yaitu proses menerima kesalahan kita, belajar darinya, dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Oke teman-teman semua, kan kita udah bahas banyak banget nih. Dari pembahasan kita, apa ya kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Kalau menurut aku, baik dari perspektif psikologi maupun Islam, pemaafan itu kunci untuk kedamaian hati kita. Dengan kita memaafkan, kita melepaskan emosi negatif. Itu akan membuka pintu supaya kita lebih bahagia. Dan memaafkan itu bukan hanya tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Dengan memaafkan kan itu membuat hati kita jadi lebih tenang ya guys. Nah jadi jangan ragu buat belajar memaafkan ya. Ya, bener banget nih teman-teman semua. Kita kan udah bahas nih pemaafan dari psikologi modern dan juga psikologi Islam. Jadi dapat kita simpulkan ya sobat-sobat psikologi, ternyata pemaafan ini banyak loh efeknya tuh bagi kita. Dari sisi psikologi maupun Islam, pemaafan itu dapat membuat kita merasa lebih bahagia dan juga lebih lega. Jadi teman-teman di sini semua, kalau misalnya ada yang bikin sakit hati, pada mau maafin nggak? Maafin sih. Maafin Insya dong. Allah. Begitu juga aku teman-teman, aku pasti bakal mencoba untuk memaafkan walaupun terasa berat ya. Iya. Nah, sekian dulu ya pembahasan dari kami mengenai pemaafan ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya, yaitu podcast apa guys? Podcast kelompok 5. Terima kasih.